wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Yulisa Jeffrey dan rekan saya Nola Windasari. Baiklah, kami akan menyampaikan materi tentang keanekaragaman hayati. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, terdapat beberapa materi. Yang pertama, konsep keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang kedua, ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang ketiga, upaya pelestarian terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan yang keempat, upaya melestarikannya juga meliputi ekosistem di suatu wilayah di antaranya. Baik, yang pertama kita akan membahas konsep keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, menurut tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi terpisah secara geografis maupun di antara individu dalam satu populasi. Tingkat keanekaragaman gen timbul karena setiap individu mempunyai bentuk gen yang khas. Kita contohkan pada mahkota bunga mawar, ada yang berwarna putih, merah, pink, dan ungu. Pada warna kulit manusia ada yang berwarna putih, sawo matang, dan kecoklatan. Konsep yang kedua yaitu tingkat spesies. Spesies atau jenis memiliki pengertian individu yang mempunyai persamaan secara morfologi, anatomi, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesama, atau yang kita sebut dengan interhibridisasi, yang menghasilkan keturunan yang fertil atau subur untuk melanjutkan generasinya. Kita contohkan pada famili Palmae atau suku pinang-pinangan. Contohnya yaitu pada aren, kelapa, pinang. Konsep yang ketiga yaitu tingkat ekosistem. Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Setiap makhluk hidup hanya akan tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang sesuai. Kita contohkan pada hutan hujan tropis, terdapat beberapa tumbuhan, hewan, air, tanah, dan masih banyak yang lainnya. Komponen biotik dan abiotik di berbagai daerah bervariasi baik mengenai kualitas dan kuantitasnya. Hal ini yang menyebabkan terbentuknya keanekaragaman ekosistem di muka bumi ini. Materi yang kedua, ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Manusia merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi ekosistem. Manusia dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan produksi komponen biotik ekosistem, tetapi sebaliknya ulah manusia juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Berikut adalah kegiatan manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Yang pertama, pembukaan hutan. Pembukaan hutan seperti untuk lahan pertanian, perumahan, pertambangan, industri yang disebabkan pertambahan populasi manusia akan berakibat terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Kegiatan pembukaan hutan akan menghilangkan beribu-ribu spesies asli yang ada di hutan karena habitatnya telah rusak. Tindakan-tindakan yang bertanggung jawab tersebut merusak keseimbangan ekosistem di bumi sehingga menyebabkan ketidakseimbangannya ekosistem. Contoh dampak yang disebabkan dari pembukaan hutan lainnya semakin langkanya jalak putih Bali karena habitatnya tergusur dan menurunnya populasi harimau Jawa akibat habitatnya menyempit. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam hayati yang berlebihan. Pertambahan populasi manusia yang sangat cepat mengakibatkan pengambilan sumber daya alam hayati oleh manusia dapat melebihi batas generasi dan reproduksi dari organisme tersebut. Kenyataan semacam itu yang menyebabkan kepunahan bagi berbagai jenis makhluk hidup, sehingga menurunkan keanekaragaman hayati. Contohnya perburuan orang hutan untuk membuat obat, gading gajah untuk dikoleksi, perburuan beruang, dan ular atau buaya untuk pembuatan tas maupun jaket kulit. Sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nola Windasari. Kepada Nola Windasari kita persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Mike. Yang ketiga yaitu pencemaran lingkungan. Nah, dengan meningkatnya jumlah pemukiman dan industri akan membawa konsekuensi terciptanya limbah yang akan mencemari lingkungan baik air, tanah, dan udara. Pencemaran merupakan perubahan lingkungan akibat manusia. Perubahan lingkungan ini akan memberikan tekanan terhadap makhluk hidup yang akan sangat membahayakan kelangsungan biodiversitas atau keanekaragaman hayati di permukaan bumi. Nah, contohnya saja, semakin langkanya jenis-jenis ikan air tawar yang ada di Sungai Ciliwung.
akibat pencemaran limbah industri. Nah, selanjutnya matinya ribuan ikan laut di pantai Teluk Jakarta akibat pencemaran limbah industri. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang keempat yaitu budidaya monokultur. Sistem pertanian monokultur ini memiliki dampak positif yang baik di bidang pangan. Namun, di balik itu semua juga berpengaruh negatif terhadap jenis-jenis tumbuhan yang kurang bersifat unggul, karena menjadi kurang dibudidayakan sehingga hilang dari lingkungan dan pada akhirnya menjadi punah. Selain itu, pemanfaatan bibit unggul yang tahan hama dan penyakit hasil rekayasa genetika juga dapat menyebabkan erosi plasma nutfah bagi tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit. Nah, selanjutnya upaya pelestarian terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Dengan menurunnya keanekaragaman hayati, manusia perlu melakukan upaya dan aktivitas yang dapat melestarikan dan mengembangkan keanekaragaman hayati. Nah, ada dua cara pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu pelestarian in situ dan ex situ. Nah, yang pertama pelestarian in situ. Nah, pelestarian in situ merupakan suatu upaya pelestarian sumber daya alam hayati di habitat atau tempat aslinya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan karakteristik tumbuhan atau hewan tertentu sangat membahayakan kelestariannya apabila dipindahkan ke tempat lainnya. Nah, contohnya saja sebagai berikut. Nah, yang pertama Suaka Margasatwa atau Komodo di Taman Nasional Komodo, Pulau Komodo. Yang kedua, Suaka Margasatwa untuk badak bercula 1 di Taman Nasional Ujung Kulon, Jawa Barat. Yang ketiga, pelestarian bunga rafflesia di Taman Nasional Bengkulu. Dan yang keempat, pelestarian terumbu karang di Bunaken. Yang kedua, pelestarian ex situ. Nah, pelestarian ex situ merupakan suatu upaya pelestarian yang dilakukan dengan memindahkan ke tempat lainnya yang lebih cocok bagi perkembangan kehidupan makhluk hidup. Contohnya, kebun raya dan kebun koleksi untuk mengoleksi berbagai tumbuhan langka dalam rangka melestarikan plasma nutfah. Nah, yang kedua, penangkaran jalak Bali di kebun binatang Wonokromo. Dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati juga meliputi ekosistem di suatu wilayah, di antaranya cagar alam. Cagar alam adalah upaya membiarkan ekosistem dalam suatu wilayah apa adanya. Perkembangannya terjadi secara proses alami tanpa bantuan manusia. Tujuan cagar alam yaitu yang pertama melindungi ciri khas tumbuhan, hewan, dan ekosistem alami. Nah, yang kedua, mempertahankan keanekaragaman gen. Yang ketiga, menjamin pemanfaatan ekosistem secara berkesinambungan. Nah, yang keempat, memelihara proses ekologi. Nah, contoh dari cagar alam sendiri yaitu cagar alam Pangandaran di Jawa Barat. Itulah penyampaian materi dari kami berdua. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.